Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Jamaah Masjid Raudatul Jannah yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Pada maghrib ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk istiqomah thalabul ilmi, ya. Rasulullah bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah walaupun secara kuantitas barangkali tidak terlalu signifikan, ya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan biasanya keistiqomahan itu adalah berkelindan dengan yang namanya keberkahan. Berkah tentu maknanya banyak, diantaranya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang pasti tentu setiap malam di masjid ini ada kajian seperti ini kita hadir, jangankan setiap malam, ya. Sekali saja kita hadir, Rasulullah menjanjikan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa keluar dari manapun lalu hadir di majelis ilmu, maka dia sedang berjihad ilmu sampai nanti selesai atau pulang. Jadi kalau tiap malam kita taklim seperti ini, maka tiap malam kita dicatatkan dengan sempurna pahala jihad ilmu. Itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Jamaah yang saya muliakan, yang kedua kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Kemarin saya jalan ke rumah sakit, ya, subhanallah. Kalau melihat orang sakit dari bayi baru lahir sampai lansia dengan segala varian sakitnya, ya tentu saja Allah sudah mengukur sakitnya hamba-hambanya. Allah kasih kepercayaan sakit itu pasti si hambanya itu sudah diukur akan sanggup menghadapi. Dan yang pasti sebagaimana janji Rasulullah, mayusabbul mu'min hatta syauqata yushaki bih illa kataballahu anhu hasratan wa khuttat anhu khati'atan. Jadi ini saya bukan menganjurkan kalau Allah kasih sakit bersyukur betul itu. Tapi saya tidak menganjurkan lalu ya Allah doanya sakitin saya dong lah, itu mau obatnya habis. Minta tetap sehat walafiat. Tapi kalau Allah takdirkan kita sakit, subhanallah. Ada seorang sahabat yang sakit lalu demam badannya, dia mencelak si demam itu. Kalau bahasa Jelupangnya ini sialan banget di demam. Rasul dengar, Rasul bilang, anak muda, sakit demammu yang sesaat itu bisa menghapus dosamu bertahun-tahun. Subhanallah. Maka kita bersyukur Allah pasti memberikan kesehatan kepada kita. Ya, saya sering mengatakan orang kalau lagi sehat, Pak, gak usah macam-macam, makan kecap dicocol ikan bakar aja enak dah rasanya. Kalau lagi sehat mah, ya. Jadi kita syukuri betul, manfaatkan untuk melakukan kebaikan, baik vertikal hubungan relasi kita dengan Allah dan horizontal. Kita lanjutkan tadabbur kita. Sekarang Al-Baqarah 150 dan 153, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Fawallu maka hadapkanlah wujuhakum, jamak dari wajhun wajhaini, jamak taksirnya wujuh gitu ya. Babun babani abwab ya. Kalau jamak mudzakkar salim ada rumusnya mufrad ditambah, kalau musanna alif ya dan nun, kalau jamaknya wawu dan nun. Ya, muslimun, muslimani, muslimuna ada rumusnya. Jadi hadapkanlah wajah maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ya, maksudnya di dalam sholat, syatrahu, ke arah Masjidil Haram. Jadi ini sebenarnya kita madep ngulon begini ke arah Masjidil Haram, Pak. Boleh kita sholat ngadep ngetan sono. Lah itu mah sumeng kali dia. Li'alla, agar tidak, yakuna menjadi, linnasi bagi manusia, alaikum atas kalian, hujjatun alasan, illa kecuali alladina orang-orang yang zalamu mereka zalim. Kita kembali flashback ke belakang, siapa yang zalim? Orang-orang saudara-saudara kita yang Yahudi, Nasrani, munafik, musyrik, yang ketika Nabi pindah kiblat mereka bilang, ngapain pindah Muhammad? Lalu mereka menuduh, kamu bingung ya katanya. Kamu bingung. Lalu nuduh Nabi Muhammad bingung, yang ada-ada baik. Nah, orang-orang yang mereka tadi sebut adalah dikategorikan orang yang zalim. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya yang nyuruh pindah kiblat itu Allah. Ya tentu saja ketika Allah menyuruh nggak main-main pakai wahyu. Udah tahu begitu menuduh Nabi Muhammad bingung katanya, malah ngerayu jangan pindah dong. Nah, itu zolim namanya. Zolim itu kan maknanya diddu minal adl ya, kebalikan dari adil. Kalau zolim itu wadda'a syai'a bi ghairi makani, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kezaliman terbesar, zulmun azim, itu syirik. Kenapa? Wong bukan Tuhan kok dituhankan. Makanya itu kezaliman yang sangat besar. Ya. Kezaliman kuludumelen yang middle, yang menengah ya banyak, yang kecil-kecil juga ada. Ya. Nah, kemudian fala, maka kata Allah, janganlah tahsyauhum, kalian takut pada mereka. Nah, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, enggak usah takut. Mereka bilang kamu bingung, mereka bilang kamu pelin-pelan, enggak usah pindah kiblat, enggak usah takut kata Allah. Wahsyauni, Allah mengatakan, dan takutlah kalian kepadaku. Wahsyauni. Nah, kalau lihat kata wahsyauni, saya ingat surat Fatir ayat 28 ya. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya manusia yang paling yakhsha, yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama. Ulama jamak dari alim ya, alimani, ulama, orang yang punya ilmu. Jadi kalau pengen mengidentifikasi ulama bener apa ulama ya rada-rada kagak bener dah gitu, ya gampang saja. Apakah mereka punya rasa takut enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Rasa takut terhadap apanya? Terhadap syariatnya. Terhadap syariatnya. Kalau ada ulama tapi menggampangkan syariahnya Allah, bahkan tanda petik rada-rada alergi dengan syariahnya Allah, wah itu bagaimana itu? Ulama itu takut betul dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah apabila misalnya syariahnya tidak diterima. Kemudian wali utimma, dan agar aku sempurnakan nikmatku, maksudnya nikmat di sini agama Islam.
Jadi saya ingin mengatakan bahwa nikmat terbesar dalam hidupnya orang Islam ya iman, ya agama ini. Saya kemarin biasa ada yang masuk Islam, namanya si Albertus Aditya. Saya tawarin, ente mau namanya diganti apa kagak? Gak usah Pak Ustadz katanya. Ya udah nggak apa. Padahal di telinga saya ada gimana Albertus, namanya Albertus Aditya. Saya tadinya mau ganti Muhammad Ahmad Fauzan atau Ahmad Fauzi. Ahmad terpuji, Fauzi beruntung. Maka saya kasih pengantar sebelum dia masuk si syahadat itu. Di dunia ini ada orang yang paling rugi, tapi juga ada orang yang paling untung. Orang yang paling rugi di dunia siapa? Siapa Pak? Yang bisa pulang duluan dah? Orang yang tadinya Islam lah keluar. Waktu hari apa kan saya menyampaikan ayatnya surat 25 ayat 27 itu. Yauma ya'azzu al-zalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhu ma'a rasuli sabila. Ini asbabun nuzulnya terkait dengan Abu Mu'id, teman dekatnya tokoh yang sangat disegani di Mekah, Umayyah ibnu Khalaf, sedang pergi ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Syria, Palestina, Lebanon, dan Jordan. Syam ya. Kalau mau ke Syam ya kalau dari Cikupang ngidul ke bandara. Nah, ketika dia sedang di Syam, Abu Mu'id masuk Islam, ngaji sama Nabi. Ya, emang sebenarnya sih kalau mau jujur sih mereka mengakui kebenarannya Nabi. Begitu dengar teman dekatnya masuk Islam ikut Nabi Muhammad, wallah sewotnya nggak ketulungan. Dipanggil dia, Mu'id, gitu pulang dari Syam itu. Umaha maneh kalau abah kalau ngomong gitu ya. Kenapa kamu berani-berani meninggalkan agama nenek moyang kita? Kamu ikut Muhammad ya? Kamu pindah keyakinan aja. Ya digituin Abu Mu'id, bagaimana ya, namanya teman dari kecil, tokoh besar lagi. Dia bilang apa? Enggak, saya cuma pura-pura kok katanya. Enggak percaya. Bagaimana supaya abang percaya? Begini, kalau pengen abang percaya, kamu datang itu majelisnya Nabi Muhammad, caci maki Nabi Muhammad, katakan kamu telah keluar dari keyakinan Nabi Muhammad. Nurut itu Abu Mu'id. Nah akhirnya asbabun ayat ini turun. Nanti di hari kiamat orang-orang yang murtad, yauma ya'azzu adh-dhalimu ala yadayhi, tangan-tangan mereka akan digigit sampai berdarah-darah. Saking menyesalnya, kenapa dulu saya keluar dari Islam, begitu kira-kira. Itu orang yang paling rugi. Nah, saya bilang ke yang masuk Islam, sebaliknya orang yang paling beruntung, orang yang tadinya non-muslim masuk Islam, itu beruntungnya luar biasa. Bahkan seandainya Allah takdirkan nih masuk Islam 6:30 sekarang, 6:30 masuk Islam, jam 8 nanti pada Isa meninggal dunia, surga selama-lamanya. Kalau pengen daftar ke saya, tapi nego sama malaikat Israel dulu. Sayangnya nggak bisa nego. Itu orang paling beruntung lah, dia nggak punya dosa, nggak punya dosa. Itu yang orang paling beruntung. Jadi jamaah yang saya muliakan, nikmat yang paling besar bagi orang Islam adalah nikmat iman ini. Karena kita akan bawa iman ini sampai ke surga bukan semiliar triliun tahun, tapi selama-lamanya. Makanya kata Allah, ya di sini disebutkan, nikmati alaikum wala'alakum tahtadun, agar engkau wahai Nabi Muhammad dan para sahabat kalian mendapatkan yaitu kebenaran atau petunjuk. Maksudnya ayat ini menjelaskan bahwa memang dalam hidup ini orang Islam, Nabi Muhammad dan kita umatnya itu harus siap ya. Saya pernah menyampaikan kita itu harus siap dengan empat gangguan ya. Mohon maaf, orang kafir yang memerangi kita, perang nggak harus pakai senjata, pakai budaya juga bisa. Orang munafik yang membenci kita, orang Islam yang iri dengki sama kita. Kemudian orang-orang zolim yang berbuat zolim sama kita. Kita kudu siap. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena
Allah pasti akan menolong hamba-hambanya. Kalau tidak ditolong di dunia, ditolong di akhirat. Maksudnya gimana ditolong di akhirat? Iya, di dunia dizalimi, oke. Mohon maaf, misalnya ada orang disantet. Orangnya baik tapi disantet. Bapak Ibu tahu nggak perumahan belakang WTC namanya apa itu? WTC. Ya, itu. Siapa tuh yang ngomong tuh? Biasa ngayap ini orang ini. Iya. Dulu mah namanya Eka Bakti. Ya lo dulu mah jelek banget, becek Pak itu. Sebelum ada masjid yang kayak sekarang. Itu dulu saya kenal tahun 94. Ada orang yang punya jabatan di perusahaan di daerah Cibodas sana. Cibodas itu yang mau ke Jatiwung, manajer. Ganteng orangnya. Putih. Ya. Ganteng dah pokoknya, kalau nilai 8 lah. Ya, saya kan 5,5 ini. Waktu itu saya gantiin khotbah kepala sekolah saya. Dulu kan saya ngajar di madrasah di Warumangga tuh, Madrasah At-Taqwa. Kalau mau ke Kebun Nanas tuh ada madrasah di pinggir tuh. Tahun 90-an dulu. Nah, dijemput sama beliau. Masya Allah, dijemput saya udah kayak ustadz beneran waktu itu kan. Seneng banget saya. Yang jemput mana orangnya manajer, ganteng. Mohon maaf Pak, tak berapa lama saya dengar beliau kemudian sakit. Sakitnya lumayan, ya, dan sakitnya unik. Sakitnya tuh mulainya nggak dari siang, kalau maghrib mulai dah sakit, ya, sakit yang luar biasa. Hampir semua waktu itu kan belum banyak rumah sakit ya, rumah sakit yang dekat udah didatengin semua. Kata rumah sakit, ini nggak ada apa-apanya nih, kolesterolnya normal, apa baik normal, tensi normal, tapi sakit kalau malam itu lebih biasa. Mohon maaf Pak, sampai badannya saya ngelihat sendiri rada-rada hitam. Yang tadinya ganteng dan hitam, dan akhirnya beliau wafat. Iya betul, itu puas orang yang menzalimi bapak ini, puas betul secara dunia, tapi dunia setetes dia puas. Tapi dia bekerja sama dengan syaitan, dia berbuat syirik tadi di surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dia belum taubat nasuha meninggal dunia, dia tak diampuni dosanya. La yahbatana amaluka di surat Az-Zumar ayat 65, bahkan mereka orang-orang yang berbuat syirik itu dihapus amal kebaikan. Cuman memuaskan. Tapi si korban mulia luar biasa. Kenapa? Karena gugurnya dosa tergantung sakitnya seseorang hamba. Lah kalau Bapak cuman kutilan, kutil Pak, jangan kutil mah, cantengan, ya dosanya yang gugur sedikit. Tapi kalau kanker stadium 10, ini ada nggak yang stadium 10? 4 ya. Itu tentu dosa-dosa yang dihapus oleh Allah juga ya luar biasa. Kira-kira seperti itu. Ayat berikutnya 151, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama rasalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus, kami itu Allah ya maksudnya, fikum kepada kalian, kepada para sahabat, include kepada kita semuanya, rasulan seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad, minkum dari golongan kalian. Ya memang Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah para sahabat, maksudnya Nabi Muhammad ya manusia, bukan malaikat dan sebagainya. Dia membacakan. Tugas utama Rasulullah adalah menyampaikan wahyu melalui medium membacakan. Alaikum atas kalian atau kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, maksudnya Al-Quran. Wa yuzakkikum, dan dia menyucikan kalian ya dari perbuatan syirik dan maksiat.
wa yu'allimukumul kitab, dan dia mengajarkan Al-Qur'an atau kitab Al-Qur'an, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah, sebagian ulama mengatakan adalah sunnah. Wal hikmah wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kalian apa yang belum atau tidak takunu kalian dahulu ta'lamun, kalian mengetahui. Nah, Allah menyampaikan tadi nikmat terbesar itu agama. Nah, ketika Allah sudah memberikan nikmat agama, don't worry, enggak usah khawatir, karena ada Rasulnya yang diutus untuk apa? Untuk menjelaskan agama itu. Lah coba kalau enggak ada nabi, enggak ada rasul, enggak ada nabi, ada rasul aja orang pada tersesat, betul enggak? Apalagi di Indonesia, apa aliran yang tersesat laku baik. Ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah Haji Musandek, katanya dapat wahyu di Gunung Bunder. Iseng amat malaikat ke Gunung Bunder sono ya. Pengikutnya ribuan, jutaan pengikutnya. Seorang ibu yang ahli merangkai bunga, namanya Ibu Lia Eden, mengatakan bahwa yaitu katanya menjelma menjadi Jibril kontemporer. Ditangkap polisi. Indonesia doang ada Jibril ditangkap polisi di Indonesia doang. Pengikutnya banyak. Termasuk pengikutnya adalah anaknya yang lulusan IAIN Ciputat. Pokoknya di Indonesia itu ada nabi, ada rasul, ada ustadz, ada ulama. Bagaimana kalau kagak ada nabi? Maka Allah setelah memberikan nikmat agama kepada kita, alhamdulillah ada contohnya. Apa itu? Hah? Lo cepet amat di sana? Belum ya? Iya, ilok udah isa baru duduk saya minum gitu belum. Jadi tugasnya Nabi itu apa? Membacakan atau mengajarkan Al-Quran, lalu menyucikan diri kita dari berbuat syirik, maksiat, dan yang ketiga mengajarkan sunnah atau hikmah. Komplit paketnya itu. Alhamdulillah itu ya. Karena udah azan, ayat terakhir aja. 153. Ayat 152. Fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku dengan ibadah, ya, atau maksudnya ingat dengan Allah dengan amal dan ibadah yang seluas-luasnya. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian dengan rahmatku, dengan berkahku, dengan taufikku, dengan hidayahku. Siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian dengan ketaatan. Cara bersyukur itu dengan ketaatan. Li kepadaku wala takfurun, dan jangan kalian mengingkariku, ya, yaitu dengan berbuat maksiat dan kedurhakaan. Ini mah hukum aksiomatik namanya, hukum kausalitas. Ingat Allah, ya Allah ingat kita. Di hadis kursi lebih dicembrengin lagi tuh. Kita ingat Allah sedepak, maka Allah ingat kita sehasta. Kita ingat Allah dengan berjalan, Allah sambut kita berlari. Kita ingat Allah berlari, mohon maaf, tanda petik Allah sprint gitu begitu ya. Allah cepat sekali ingat kita. Itu hukum kausalitas. Tapi ini masuk dengan ingat di sini pengertiannya sangat luas, dan zikir itu meliputi 4 aspek. Ada zikir lisan, subhanallah subhanallah, ada zikir qalbi, ya, tersembunyi, ada zikrul akli, memikirkan ciptaan Allah lalu kemudian ketemu siapa itu Allah penciptanya, dan ada zikru bil jawarih, seluruh anggota tubuh itu melakukan ketaatan, itu juga disebut dengan zikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nggak panas ini ya.